Pemanggilan Jabatan Angkatan Pertama Gelombang Kedua. Saya akan melaksanakan PPL aksi yang kedua dengan materi menulis puisi dengan model pembelajaran PJBL. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian? Baik. Sehat? Sehat. Sebelum mengawali pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Siapa yang bisa pimpin doa untuk kita pagi ini? Saya, Bu. Oke, silakan. Marilah teman-teman kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Itu akan mengecek presensi kalian ya. Kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Sebelumnya SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa hebat. Oke, kita Ada yang masih ingat minggu kemarin kita mempelajari tentang materi apa? Saya, Bu. Oh ya, silakan Ica. Materi apa, Ca? Menganalisis unsur pembangun puisi. Mengenai materi kita pada hari ini menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Jadi pada hari ini kita membuat sebuah proyek yaitu puisi. Nanti kita akan membuat puisi itu dengan cara berkelompok, ya. Nanti ada di LKPD yang akan dibagikan. Sedangkan kompetensi dasar pada hari ini di 3.17 dan 4.17. Ada yang bisa bantu Ibu untuk membacakan? Kompetensi dasar 3.17 menganalisis unsur pembangun puisi. Indikator pencapaian kompetensi 3.17.1 menganalisis unsur pembangun dalam puisi. Kompetensi dasar 4.17 menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Indikator pencapaian kompetensi 4.17.1 menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangun fisik dan batin puisi. Epigrafi, diksi, imaji, kata konkret, bahasa figuratif, rima, tema, perasaan, nada, dan suasana, amanat. Indikator pencapaian kompetensi 4.17.2 mempresentasikan dan menanggapi puisi yang ditulis. Apa tujuan pembelajaran kita? Ada yang bisa membacakan untuk Ibu? Saya, Bu. Ya. Setelah mempelajari teks puisi dengan menggunakan model pembelajaran PJBL, Project Based Learning, metode pembelajaran tanya jawab, diskusi kelompok, dan penugasan, serta pendekatan saintifik diharapkan 1. Peserta didik mampu menganalisis unsur pembangun fisik dan batin puisi dengan tepat. 2. Peserta didik mampu menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Tema, diksi, gaya bahasa, imaji, struktur, perwajahan dengan tepat.
3. Peserta didik mampu mempresentasikan puisi yang ditulis dengan baik. 4. Peserta didik mampu menanggapi puisi yang dipresentasikan dengan baik. Dengan menulis puisi kita dapat mencurahkan perasaan dengan kita rasakan dengan bahasa-bahasa yang indah. Dan kegiatan yang akan dilakukan pada hari ini yang pertama, menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangun fisik dan batin puisi dengan metode menduplikasikan puisi yang dibagikan ibu nanti. Yang kedua, mempresentasikan dan menanggapi puisi yang ditulis. Nanti ada presentasi ya per kelompok. Penilaian pada hari ini yang ibu nilai ada 2. Yang pertama yaitu penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan itu akan ibu berikan pretest di awal tentang unsur pembangun puisi yang sudah kalian pelajari minggu lalu di Google Prom. Penilaian yang kedua yaitu penilaian keterampilan. Itu akan ibu nilai bagaimana kerjasama kalian di kelompok, bagaimana kalian membagi tugas di kelompok, bagaimana kalian menyelesaikan masalah yang ada di kelompok nanti, dan bagaimana hasil proyek yang kalian peroleh nanti. Juga akan ibu nilai bagaimana cara kalian mempresentasikan dan menanggapi pertanyaan atau sanggahan dari kelompok lain. Penilaian yang pertama akan kita lakukan yaitu pretest. Silakan persiapkan gawai kalian. Akan dibagikan di grup ya. Oke, sudah semua? Oke. Karena kita hari ini membuat sebuah proyek, kalian berkelompok ya. Dibagikan kelompoknya dari 1 sampai 4 karena di sini ada 4 kelompok. Jadi dengan anggota kelompok 4 orang. Untuk materi pembelajaran kita pada hari ini ada yang bisa membacakan untuk ibu? Saya, Bu. Oh iya, Reza. Silakan dia. Materi pembelajarannya yang nomor 1, menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangun fisik dan batin puisi, epigrafi, diksi, imaji, kata konkret, bahasa figuratif, 5 tema perasaan, nada, dan suasana, amanah. Dan amanah. Yang Yang kedua, kedua, mempresentasikan dan menanggapi puisi yang ditulis. iya. Unsur pembangun puisi. Unsur pembangun puisi itu ada 2. Ya. Ada yang bisa membantu ibu untuk membacakan? Silakan. Yang pertama, unsur fisik, Ya. tipigrafi, diksi, imaji, kata konkret, bahasa figuratif, dan rima. Ya. Yang kedua, Yang kedua, unsur batin, tema, perasaan, nada, dan suasana. Juga mana? aman. Ibu tugaskan untuk membuat puisi. Ayo kita belajar. Yang pertama, teknik menyajikan puisi. Berkonsentrasilah dalam 5 menit. Selama 5 menit ini, temukan ide awal dengan mengandalkan kepekaan Anda dalam mengamati sekeliling atau mungkin memori Anda tentang masa lalu. Yang kedua, yang menyajikan puisi. Yang kedua, tulislah daftar kata atau frase berkenan dengan ide awal Anda. Temukanlah kata-kata yang paling pas, kena, tepat, dan luar biasa. Oke, yang ketiga. C. Anda bisa menulis gagasan secara singkat dalam bentuk puisi. Ungkapkanlah lewat deskripsi, komparasi, atau klarifikasi sehingga membuat pembaca terpukau. Ya, ada pertanyaan dari materi yang ibu sampaikan? Saya bu, silakan. Apa perbedaan tema dan judul puisi? Apa perbedaan tema dan judul puisi? Ini biasanya sering ditanyakan, bahkan sering dikatakan sama. Oh iya, silakan Cica. Tema adalah gagasan pokok dari keseluruhan puisi, sedangkan judul adalah perincian spesifik dari tema atau topik. Yang mau bertanya lagi? Saya Bu, Ya, silakan nih. kita menulis puisi nanti apa ada teknik penulisannya atau langsung buat saja Bu? Kita menggunakan teknik ya.
teknik penduplikasian puisi. Sekarang akan Ibu bagikan LKPD untuk masing-masing kelompok. Tulis nama kalian yang di masing-masing kelompok. Kalian Ibu berikan puisi yang berbeda. Karya Asrul Sani. Pergi ke dunia luas, anakku sayang. Jadi ini puisinya tentang Menurut aku sih ini pesan dari anak untuk ibunya. Ya sama. tapi ini itu puisi dibuat sama ibu buat anaknya. Jadi puisinya itu tentang kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Jadi kita buat puisi yang sebenarnya. Ayo mulai cari kata. Ya. Aku mau nanya, kan dari contoh puisi yang pertama itu contohnya bertema tentang kasih sayang seorang ibu. Ya. Nah, puisi yang kita buat ini bertemakan tentang kasih sayang seorang ayah. Boleh nggak Bu? Boleh. Kan tetap pada tema kan? Tetap pada temanya tentang kasih sayang. Ya, ada lagi? Ada Bu, kan itu di situ tulisannya anakku. Ya. Terus kalau diganti burung bisa nggak Bu? Ah, kan ada anak burung. Iya, Bu. Bisa sudah soalnya? Bisa. Nah, bisa merangkai katanya? Bisa. Oke, kita lanjutkan ya. Mau cek di kelompok yang keduanya. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Bagaimana kerja kelompoknya? Sudah selesai? Sudah. Ya, bagi yang sudah selesai bisa mempresentasikan ke depan hasil dari proyek yang sudah dibuatnya. Kelompok satu dulu. Kelompok satu sudah siap sepertinya ya. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil proyek kami. Dan hasil proyek kami yang akan dipresentasikan oleh Anis. Pesan ayah. Terbanglah mengejar mimpi sejauh mungkin. Namun ingatlah pulang. Wahai anakku, terbanglah seperti burung, melayang tanpa rasa takut. Doa ayah menyertai. Baik, dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Dari kelompok 3. Pertanyaannya, majas apa yang digunakan dalam puisi pesan ayah? Jadi majas yang digunakan dalam puisi tersebut yaitu majas personifikasi. Nah, kami akan membacakan simpulan dari hasil diskusi kami. Jadi, menulis puisi dengan cara duplikasi lebih mempermudah kita karena temanya sudah ditentukan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Presentasi sudah dilaksanakan oleh kelompok 1. Sangat bagus ya, ada pertanyaan, ada jawaban. Mereka juga sudah memberikan simpulan dari presentasi mereka. Ayo tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih ya. Baiklah, semua sudah mempresentasikan puisinya masing-masing. Semua sudah memberikan tanggapan, sudah memberikan sanggahan, sudah memberikan pertanyaan dari proyek yang sudah kalian buat masing-masing per kelompok ya. Nah, sekarang ada tidak yang bisa memberikan simpulan kepada Ibu tentang pembelajaran kita hari ini tentang menulis puisi? Ada? Saya Bu, Oh iya, Adi. simpulan pembelajaran kita hari ini adalah dengan mengetahui unsur pembangun puisi, kita dapat menulis puisi yang baik. Oh iya, benar. Dari kesimpulan teman kalian tadi sudah menggambarkan materi hari ini, sudah kalian pahami juga, sudah kalian praktikkan juga. Namun Ibu akan mengukur tingkat pemahaman kalian kembali dengan melakukan post test. Ya, sudah Ibu kirim. Ya, ini hasilnya. Ani sudah 100. Iya, sudah 100. Materi minggu depan yaitu kompetensi dasar, menganalisis isi dari minimal 1 buku fiksi dan 1 buku non fiksi yang sudah dibaca. Jadi Untuk mengakhiri pertemuan kita pada
pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas ketertiban kalian di dalam pembelajaran bahasa Indonesia pagi ini. Kita bertemu lagi minggu depan. SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa hebat. Ya, SMK bisa hebat dan bisa hebat melanjutkan pelajaran berikutnya. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi ya, permisi Ibu ya. Ya, Bu.